Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk semuanya. Sehat selalu kondisinya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nyoman Kirtia Gangga, NIM 2205531154 dari kelas material teknik E, program studi teknik mesin, Fakultas Teknik Universitas Udayana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas fase equilibria, perubahan fase, dan fase karakteristik. Baik, mungkin teman-teman masih banyak yang bertanya, apa itu fase? Fase didefinisikan sebagai bagian dari sistem yang seragam secara kimia dan fisika, sepanjang dan dapat dipisahkan dari bagian lain dari sistem dengan cara membatasi permukaan. Baik, lanjut ke aturan fase. Aturan fase dapat dinyatakan sebagai berikut. Asalkan equilibrium antara sejumlah fase dalam sebuah sistem hanya akan diobati oleh temperatur, tekanan, dan konsentrasi. Jumlah fase P dan derajat random F dari sistem melebihi jumlah komponen E2 adalah P tambah F sama dengan C tambah 2. Aturan ini berlaku hanya untuk istilah yang disebut biasa, sistem kimia, dan tidak ada pengaturan gravitasi, magnetik, atau kekuatan listrik, atau adanya tindakan permukaan fase. Aturan adalah generasi yang penting. Lanjut ke definisi tahap. Sementara definisi tahap telah diberikan di atas, khususnya pentingnya menerapkan aturan fase adalah jumlah fase gas yang saling bercampuran. Campuran gas dalam sistem apapun hanya satu fase saja. Cairan yang tidak sedang sama dengan bentuknya fase. Sedangkan dalam kasus cairan tak bercacat, jumlah fase sama dengan jumlah cairan dalam sistem. Lanjut, beberapa aplikasi dari fase rule. 1. Titik trip atau titik nol pada gambar 1.1a. Dalam kamus ini, P sama dengan 3, C sama dengan 1. Oleh karena itu, F sama dengan 1 kurang 3 tambah 2 sama dengan 0. Oleh karena itu, sistemnya invarian dan tidak ada tekanan ataupun suhu yang biasa bervariasi tanpa perubahan dalam jumlah fasenya. 2. Dekomposisi kalsium karbonat ada pada gambar B1.1, yaitu P sama dengan 3 dan C sama dengan 2. Oleh karena itu, F sama dengan 1. Sistem univarian dan baik tekanannya atau suhu bisa bervariasi dalam batas-batas tertentu tanpa perubahan jumlah fase. 3. Transformasi fase. Tekanan up logam dan panduan sangat kecil dan kecil bisa terbengkalai. Oleh karena itu, hanya dua variabel yang perlu dipentingkan, yaitu suhu dan konsentrasi, seperti sistem di mana hanya fase padat dan cair yang disebut sistem mental. Mereka biasanya diselidiki dengan tekanan konstan, karena dari tekanan konstan jumlah derajat kebebasan atau F menjadi kurang 1, dan sistem mental diwakili oleh persamaan aturan fase modifikasi, yaitu F sama dengan C kurang P tambah 1. Baik, lanjut ke equilibrium tahap komponen sistem. Tahap ini dibagi menjadi dua sistem, yaitu sistem satu komponen dan sistem dua komponen. Baik, yang pertama saya akan jelaskan yaitu sistem satu komponen.
adalah bahan murni merupakan salah satu komponen sistem dalam sistem seperti ini. Fasenya berbeda, memiliki komponen yang sama. Terkadang mungkin untuk supercool cairan, yaitu untuk mendinginkan cairan di bawah titik beku. Ini ditunjukkan oleh garis putih putus-putus OA perpanjangan cairan. Kurva equilibrium up di bawah 3 titik sepanjang OA. Sistem up cairan berada dalam kondisi equilibrium metastable, yang berarti bahwa equilibrium itu pasti tapi tidak stabil pada suhu yang ditentukan. Yang selanjutnya adalah sistem dua komponen. Bahan dengan dua komponen bisa disebut sistem binar. Cukup yang umum pada tipe-tipe kombinasi dua komponen adalah peleburan hubungan. Ada pada gambar 1.2 menunjukkan hubungan fase dua sistem karya. Kepentingan garis OA pada gambar. Suhu terendah di mana solusi tetap sama, cairan disebut suhu eutik. Lanjut ke klasifikasi panduan. Panduan biasanya didefinisikan sebagai zat yang memiliki sifat logam dan terbuat dari dua atau lebih bahan yang setidaknya sebuah logam secara struktural. Panduan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu panduan fase tunggal dan kipas multifase. Single fase atau fase alloy. Jika panduan terdiri dari satu fase dalam keadaan padat, ia bisa hanya menjadi larutan padat atau fase intermediate. Solusi yang akan saya bahas di bawah ini adalah lanjut ke jenis-jenis senyawa. Ada 3 jenis senyawa perantara atau intermetalik yang paling umum, yaitu senyawa valensi. Mereka terbentuk secara kombinasi dari dua atau lebih logam yang memiliki perbedaan yang cukup besar dalam elektronegativitas. Kombinasi itu terjadi dalam bentuk stoikiometrik proporis, tetapi umumnya tidak mengikuti aturan valensi kimia. Yang kedua yaitu ada senyawa interstisial. 5 unsur memiliki relatif atom kecil, yaitu hidrogen, oksigen, karbon, brom, dan nitrogen yang membentuk solusi solid interstisial. Seperti yang telah kita lihat di atas juga bentuk senyawa interstisial dan logam transisi seperti scandium atau R, titanium atau Ti, zikron atau Zr, tantalum atau Ta, tungsten atau W. Rasio dan struktur kristal senyawa berbeda dari komponennya. Tiga atau yang terakhir adalah senyawa elektron. Senyawa elektron ini adalah senyawa intermetalik yang terbentuk dari dua logam kurang lebih ukuran atom namun berbeda dengan valensi. Nama ini berasal dari fakta bahwa mereka memiliki rasio pasti elektron valensi terhadap atom. Ada multifase alloy. Panduan fase tunggal terbentuk sepanjang batas padat kelarutan tidak melebihi. Bila batas ini melebihi, multifase atau foil fase dibentuk yang mengandung dua atau lebih struktur. Satu atau lebih yang mungkin merupakan logam murni atau sejenis fase tunggal panduan seperti larutan padat, substitusi, atau interstisial. Yang terakhir ada panduan fase ganda. Panduan fase ganda lebih umum
daripada panduan fase tunggal, dan juga lebih penting secara industri karena sifat dapat bervariasi sampai tingkat yang lebih tinggi. Baik, itu tadi presentasi dari saya yang bisa saya berikan. Mungkin bila ada kurangnya mohon dikoreksi. Sekian, saya tutup dengan selamat malam.